Pendidikan yang berkarakter akan menciptakan banyak intelektual terpelajar, bukan kurang ajar. Halo, apa kabar semuanya? Aku harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan bab 7 mata kuliah pendidikan karakter. Izinkan kami untuk membuka terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka harus ta'arufan. So, let me introduce our team. Sebelumnya, perkenalkan saya Natasha Rahmaniah, kemudian rekan saya, Afita Permatasari, Mukti Rahma Inayati, rekan saya yang terakhir yakni saya Inka Biola. Langsung saja mengenai pembahasan yang pertama, yakni mengenai pendidikan karakter. Pendidikan karakter bukanlah mengajarkan nilai benar dan buruk saja, namun jauh lebih dari itu. Pendidikan karakter selain menanamkan kebiasaan yang baik, juga diharapkan dapat memahami mengapa melakukan kebaikan tersebut, dengan kesadaran untuk melakukannya sehingga mampu merasakan dan menikmati dari langkah yang diambilnya. Jadi, pendidikan karakter sendiri memiliki misi yang sama dengan pendidikan akhlak atau pendidikan moral. Nilai-nilai karakter yang dapat ditanamkan sangat banyak. Oleh karena itu, sebagai calon pendidik, sudah seharusnya kita memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan untuk memilih dan memilah mana saja nilai-nilai karakter yang sesuai untuk dikembangkan dan diintegrasikan dalam pembelajaran. Merupakan butiran-butiran standar kompetensi yang dapat dicapai dalam pembelajaran di sekolah. Di antaranya adalah yang pertama yakni kereligiusan. Kereligiusan merupakan pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang yang diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan atau ajaran agamanya. Yang kedua yakni kejujuran. Kejujuran merupakan perilaku yang didasarkan pada upaya untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, pekerjaan, dan sebagainya. Menuju poin nomor 3, yakni kecerdasan. Kecerdasan merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan suatu tugas secara cermat, tepat, dan cepat. Ada kemandirian. Kemandirian merupakan sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Dilanjutkan lagi dengan tanggung jawab. Merupakan sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, dan lain sebagainya. Ini yang tak kalah penting, yakni percaya diri, merupakan sikap yakin akan kemampuan pada diri sendiri. Dia tidak bergantung pada orang lain, jadi dia percaya dan juga yakin akan kemampuan yang ada dalam dirinya. Kemudian poin terakhir yakni kesantunan. Merupakan sifat yang halus dan baik dari sudut pandang tata bahasa maupun tata perilakunya ke semua orang. Dari selanjutnya yaitu cara menumbuhkan nilai karakter. Yang pertama, mempromosikan nilai karakter. Kedua, mencakup semua aspek dari budaya sekolah. Ketiga, mendukung prestasi akademik. Keempat, mengembangkan motivasi intrinsik. Kelima, mengajari siswa untuk memahami, peduli, dan bertindak antar nilai-nilai etika inti. Keenam, melibatkan orang tua dan masyarakat. Menurut Likona, ketika pendekatan yang komprehensif terhadap pendidikan karakter digunakan, maka bersamaan dengan itu budaya moral positif dibuat. Berbagai langkah implementasi yang dapat dilakukan, yaitu guru bertindak sebagai pengasih, model, dan mentor, memperlakukan siswa dengan cinta dan menghormati. Maksudnya, memberi contoh yang baik, mendukung perilaku prososial. Kedua, guru menciptakan komunitas moral, yaitu membantu mahasiswa dan menghormati untuk peduli satu sama lain. Tiga, guru disiplin melakukan latihan moral, yaitu
menggunakan penerapan peraturan sebagai kesempatan untuk memupuk penalaran moral. Keempat, guru mengembangkan siswa untuk sosial, etis, dan akademis. Maka pembangunan karakter dilakukan pada setiap aspek budaya, sekolah, dan kurikulum. Kelima, pendidikan karakter digunakan pada hampir setiap lingkungan sekolah, mulai dari kecil, besar, sekolah di pinggir maupun di kota. Sifat yang harus ditanamkan di lingkungan sekolah yaitu menghormati orang lain dan pendapat orang lain, kejujuran, self-control atau kedisiplinan, ketekunan, motivasi, empati, kerjasama, tanggung jawab, kebaikan, dan kesopanan. Adapun menurut Rich, nilai karakter yang dapat ditanamkan pada peserta didik yaitu percaya diri, motivasi, effort, responsibility atau tanggung jawab, inisiatif, kemauan yang kuat, kasih sayang, kerjasama, berpikir logis, kemampuan memecahkan masalah, serta konsentrasi. Nilai karakter ini biasa disebut sebagai mega skill. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menumbuhkan nilai karakter, yaitu ada 5. Yang pertama, promosi pendidikan karakter. Karakter mempromosikan keunggulan akademis karena meletakkan dasar untuk semua pembelajaran yang terjadi di sekolah. Hasil penelitian menyampaikan bahwa pendidikan karakter membangun ruang kelas di mana siswa siap untuk belajar dan di mana para guru lebih bebas untuk mengajar. Pada pendidikan modern, lebih mendasarkan promosi karakter pada nilai-nilai yang relevan dengan era informasi seperti kejujuran, integritas, tanggung jawab individu, kebijakan, keadilan, kerendahan hati, keteguhan, ketergantungan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu keefektifan pembelajaran. Ada 5. Yang pertama, interaksi guru. 3 tingkatan. Yang pertama, memotivasi siswa, sekaligus menguji norma-norma moral dan nilai-nilai yang dimiliki sebelumnya. Yang kedua, menerapkan teknik untuk memantau kemampuan siswa dengan tujuan untuk mengatasi dilema moral. Yang ketiga, penyelenggaraan intervensi pembelajaran dengan cara mengadopsi pendekatan pengajaran yang inovatif dengan mengembangkan kegiatan fleksibel yang berpusat pada siswa melalui pemikiran kognitif, perasaan atau afektivis, perilaku atau behavior menjadi kebiasaan atau habit. Yang selanjutnya yaitu intervensi guru. Yang digunakan merupakan model pembelajaran kolaboratif, interaktif, dan sekaligus diset lebih luas dalam perspektif pada masalah, menghasilkan hasil karya yang jelas dan kreatif, meningkatkan pengembangan diri, yaitu kepekaan terhadap pesan sosial, yaitu diharapkan dapat menumbuhkan rasa positif identitas dan konsep diri akademik. Selain itu, guru tampaknya peka terhadap pesan-pesan sosial siswa yang diterima dari media dan masyarakat. Penciptaan pengetahuan mengatasi kompetensi teknis dalam mengajarkan keterampilan seperti memimpin diskusi. Keterlibatan siswa secara aktif. Semua siswa terlibat dalam pekerjaan yang berarti agar menjadi anggota yang bertanggung jawab baik dari kelas dan masyarakat luas. Terakhir yaitu nilai karakter dalam pembelajaran. Tidak setiap mata pelajaran diberi integrasi semua nilai, tetapi hanya beberapa nilai utama. Dengan demikian, setiap mata pelajaran memfokuskan pada penanaman nilai-nilai utama tertentu yang paling dekat dengan karakteristik mata pelajaran yang bersangkutan. Kepemimpinan yang dibentuk memperkenalkan seluruh sekolah dengan tujuan dan strategi pendidikan karakter. 4. Faktor dalam diri sendiri. Kesadaran diri menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan pembiasaan nilai karakter. Dalam bentuk kemantapan diri untuk memilah, memilih, dan melangkah. Jika tidak memiliki pengetahuan yang cukup, keinginan untuk melakukan dan mewujudkan dalam suatu tingkah laku atau keterampilan, maka akan menjadi sia-sia. Kesadaran diri menjadi utama terlaksananya kebiasaan yang efektif. Yang kelima, faktor lingkungan.
Untuk menjaga keberlangsungan pendidikan karakter, termasuk bagian dari lingkungan adalah konteks masyarakat, institusional sekolah, juga pengaruh eksternal. Pembentukan karakter. Strategi pembentukan karakter merupakan langkah-langkah untuk menanamkan nilai karakter dalam sebuah pembelajaran. Terdapat 3 langkah untuk membentuk karakter. Yang pertama, perencanaan. Jika kita pergi liburan saja perlu membuat rencana, apalagi dalam membentuk karakter seorang anak, sangat perlu bukan? Perencanaan pembentukan karakter dalam pembelajaran meliputi 3 hal. Yang pertama, moral knowing atau pengetahuan yang baik, adalah moral loving atau perasaan yang baik, dan yang ketiga adalah moral action atau perilaku yang baik. Ketiga hal tersebut dapat dilakukan dengan menganalisis KD atau kompetensi dasar dan merevisi RPP. Apa saja hal yang perlu dipertahankan atau diperbaiki dalam menanamkan nilai karakter. 2 adalah pelaksanaan pembelajaran. Dalam tahap pelaksanaan pembelajaran ini meliputi 3 hal, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan dapat berupa berdoa sebelum pembelajaran dimulai untuk membentuk nilai kereligiusan atau menanyakan kabar peserta didik untuk membentuk nilai kepedulian, empati, dan masih banyak lagi. Nah, jika inti ini dapat meliputi diskusi untuk menanamkan nilai kerjasama atau mengerjakan soal ke depan untuk melatih percaya diri, bertanya untuk melatih keingintahuan atau kritis, dan sebagainya. Kemudian penutup. Kegiatan penutup pembelajaran dapat berupa berdoa untuk menanamkan nilai kereligiusan, mendahulukan guru keluar kelas untuk menanamkan nilai kesantunan atau tertib ketika keluar kelas untuk melatih nilai ketertiban, dan lain-lain. Poin terakhir adalah evaluasi pembelajaran. Evaluasi atau penilaian karakter lebih mementingkan pencapaian afektif dan psikomotorik peserta didik dibandingkan pencapaian kognitifnya. Penilaian ini dapat dilakukan oleh pendidik atau guru melalui penilaian pengamatan dalam lembar pengamatan maupun penilaian sikap, misalnya dengan skala Liner. Dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.